Ya, Bet, patah hati lu pertama kali, Bet. Kapan ya? Kapan? Ayo. Tapi maksud gue kalau patah hati itu kan berarti lu tahu lu suka ya, bukan yang cuman kayak tau gak sih lu? Apa aja? Kadang-kadang feeling pengen doang gitu. Gak apa-apa. Sepengen aja mengagumi pun juga bisa kali. Iya. Berapa banyak di kolom komentar mau tapi ketolak duluan sebelum ngungkapin. Kayaknya gue ngalamin itu juga kayaknya. Nah, coba gimana, Bet? Kayak waktu SMP sih gue. Oke. SMP itu deketin cewek. Udah deketin. Pas gue tembak, nggak mau. Oke. Maksudnya tipikal patah hati pada umumnya lah sebenarnya. Tapi pas sudah nggak mau itu berarti kan biasanya itu adalah kayak respon ke gue untuk gue kira gue harus move on dong. Iya. Ini enggak, ternyata pas gitu gue move on, tiba-tiba dia datang lagi bilangnya, oh segitu doang cinta lu ke gue gitu. Ya, Bipo, silakan. Iya. Terus enggak sebelum Bipo. Terus lu ngomongnya apa? Ya maksudnya kan Aneh kan gue banget. suka banget sama dia, gue ngejar gitu loh. Iya. Ya gue misalkan ngajakin jalan-jalan segala macem lah. Gue pikir nyambung nih, gue pikir oke nih gitu. Ternyata kan ujung-ujungnya enggak, sorry karena lu jelek gitu kasarnya. Dia ngomong gitu karena lu jelek gitu. Enggak, ngomongnya sih secara general ngomongnya mah gue belum mau pacaran dulu, tapi kan itu bullshit ya biasanya. Iya. Benar. Tapi ketika gue nggak mau pacaran dulu, tapi sama anak pemain bola badan six pack mau kok maksud gue. Oh. Sorry ya Bet, gue nggak maksud gitu Bet waktu itu Bet. Gue nggak tahu kalau itu lu. Iya. Oh itu tuh Bipo. Oh iya. Nggak, waktu itu gue juga sebagai guru kalian, saya juga ngeliatin dari jauh. Oh. Ini anak-anak murid saya kok sangean masih muda. Biang kalian yang nggak tahu ya bahwa sebenarnya si Albert ini tuh ternyata belum pernah pacaran loh. Belum pernah gue seumur-umur. Jadi yang ngedapetin Albert itu adalah yang pertama, guys. Orang yang pertama itu punya kenangan yang berbeda. Wow, Siba udah wow juga nih, ya kan? Ini yang bisa yang pertama loh. Yang pertama ini yang bagus begini. Iya. Gue belum pernah. Jadi kalau gue dapet pacar pun itu akan jadi pacar gue satu-satunya menurut gue. Bibit unggul, mangga jumbo ukuran 3 kilo untuk 1 biji. Apapun yang dia mau pasti gue akan coba mengabulkannya sih. Wah, gila. Dan Albert memiliki lebih dari 1 biji. Iya. Untungnya gue punya 2 sih, cuman Iya. ya. Tapi lo pernah ngerasa gak sih kalau memang biji itu tuh nggak pernah benar-benar sama rata gitu, pasti ada yang naik 1 gitu, pernah gak sih? Enggak, ini kita ngomongin biji lu, biji Bipo, biji siapa nih maksud gue? Iya, biji masing-masing gitu loh menurut gue. Maksud gue kita kan pasti galer ya, maksud gue kita kan pasti galer gitu. Ya, punya gue sih sama rata. Karena kan ketutup lemak semua, jadi rata. Jadi kebeku aja gitu di situ ya. Iya, karena kan lemaknya udah cukup gemuk untuk dia menahan kayak gue tahan gitu. Jadi rata aja. Tapi maksud gue gini, lu kan suka nih sama satu cewek kan, terus lu cinta banget, terus tiba-tiba suatu hari dia datang, aku enak sama kamu, gitu. Mukamu kayak biji. Sakit ya? Iya, misalnya muka kamu kayak biji mangga gitu. Terus putus tuh. Bebulu dong. Ya kalau ditarik set. Kalau Albert Albert anjing gak relate nih gue. Gak relate gue. Nah, cewek tuh butuh 1 orang minimal di hidupnya dia yang bisa memberikan afirmasi bahwa dia tuh cantik, bahwa dia tuh attentionable gitu loh, bisa mengambil perhatian atau enggak bisa gue nih cantik gitu. Put a good words lah ya jatuhnya ya. Iya, minimal seperti itu. Perempuan tuh di hidupnya dia itu butuh 1 orang yang seperti itu. Setiap perempuan di dunia ini pasti minimalnya mereka mengharapkan ada 1 laki-laki yang emang bisa ya seperti itu gitu, ngasih act of service dari bibir aja gitu, kayak lu cantik lo apa segala macam. Karena nggak ada satupun cewek yang nggak seneng sih. Maaf gitu, misalkan mungkin penampilan dari si ceweknya mirip orc atau troll gitu ya. Kenapa? Ngasih contoh ras aja terus. Kenapa harus orc sama troll anjing? Iya. Kan bisa ngambil Shrek ya. Terus nggak bagus juga, cuman kalau menurut lo apa, Bet? Yang dijadiin contoh apa, Bet? Gue Shrek, dia orc sama troll.
orang yang kurang ganteng aja kayak lu gitu. Enggak, cewek. Udah mulai nyerang personal nih gara-gara si Iba nih ya. Terus Bet. Kalau lu punya satu cewek ya nanti ya, terus cewek lu bilang, "Bet, aku mau dibeliin gajah gitu." Apa enggak bisa jangan contohnya tuh terlalu ekstrim ya. Maksudnya jangan ke gajah juga ya. Misalkan aku suka. Aku punya gajah di bawah loh. Terus kata ceweknya, emang itu yang aku bicarain gitu. Oke, dan akhirnya malam itu berlanjut hangat. Nah, tapi misalkan enggak, tapi lu sampai di titik mana, Bet? Toleransi lo kalau Bipo kan udah red flag langsung gitu. Iya, kalau gue udah red flag langsung sih. Gue bingung sih, karena nggak pernah pacaran juga. Jadi kalau gue tuh tipenya yang apapun yang selama gue masih bisa beliin, gue beliin. I see. Cuman memang banyak yang ngomong ke gue pun, lu nggak bisa terlalu naif kayak gitu memang katanya. Ada certain things tuh lu harus, karena gue nggak tahu ya, semua teman-teman gue itu ngomongnya itu cewek itu, ini mah kata teman-teman gue ya, cewek itu tuh perlu juga hidupnya tuh bersamaan gitu maksud gue. Ketika nanti udah jadi istri segala macam itu lu harus bisa hidup barengan gitu loh. Bukan lu yang jadi dikacungin gitu kasarnya. Bukan apapun yang dia mau lu beliin. Karena kadang cewek juga, yang gue tahu cewek itu juga ada yang risih kalau dibeliin terus, tau gak sih lu? Jadi memang harusnya tuh ada yang bisa, kadang-kadang ada yang gue okein, kadang-kadang harusnya ada yang gue nggak okein gitu. Harusnya sih gitu menurut gue. Tapi sejauh ini gue pribadi gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa nolak biasanya. Kalau memang gue udah suka banget, seberapapun Bet, maksud gue Bet. Ya selama gue masih bisa, maksudnya dengan hitungan lah. Gue juga masih logis ya, maksud gue. Ya anggapannya misalkan gue punya duit 100 juta, dia mau buat belanja 50 juta, ya gue kasih gitu maksud gue, kalau segitu gitu maksud gue. What? Gila, threshold lu 100 juta Bet buat pacaran. Ya nggak bisa. Nggak handphone Xiaomi aja. Handphone Xiaomi thresholdnya. Oh berarti jatuhnya kalau pacaran udahan aja. Karena gue nggak bisa nahan gitu maksud gue. Iya. Gue sih memang banyak diomongin kayak kadang-kadang tuh harus gue tahan, kadang-kadang ada yang misalnya kalau yang udah terlalu gimana harusnya gue ituin. Tapi kalau buat gue selama dia masih dalam kayak, oh ya kayaknya gue masih agak oke gitu, gue masih bisa ya, gue nggak apa-apa gitu maksud gue. Nah itu jadi makanya kenapa dulu tuh gue dimanfaatin cewek itu sebenarnya. Karena misalkan dia mau pulang mau naik Gojek gitu kan, gue takut ya misalkan karena gue suka, gue takutnya kenapa-napa di jalan. Oh kalau itu mendingan gue anterin gitu loh. Kalau itu lebih bentuk tanggung jawab sih Bet kalau nganterin. Iya enggak, cuma maksudnya dalam posisi di mana itu gue belum pacaran, cuma PDKT gitu, kadang-kadang gitu. Ada yang ngomong katanya harusnya tuh lu jangan dulu gitu maksud gue. Kalau lu terlalu gini nanti lu dimanfaatin segala macam gitu lah. Karena kan maksud gue pacaran itu kan dua arah ya maksud gue, nggak cuman gue ngikutin apa kemauan dia gitu maksud gue. Iya. Tapi sejauh yang gue lakuin adalah gue ngikutin kemauan dia terus gitu. Kalau memang dia nggak suka ya gue ngakuin, kalau dia suka ya gue lakuin gitu doang gitu loh. Karena memang gak pernah pacaran, jadi pengalaman gue di situ doang gitu maksud gue. Tapi ini sorry nih Bet. Tapi apa mungkin justru itu yang pada akhirnya ini sorry lagi, yang 5 tahun itu malah lu dijadikan Iya makanya resource gitu. Gara-gara itu lu cuma dilihat sebagai resource doang. Iya. Di 5 tahun itu apa aja yang telah kau korbankan, Bet? Kalau dihitung-hitung kebeli Tesla nggak, Bet? Enggak lah. Pasti kebeli sih kayaknya. Enggak lah. Gue pernah ngasih dia Pajero gue tonjok loh. 7 juta. Tas 7 juta. Ya tapi ya untuk orang ya untuk sesuatu yang belum ada kejelasan hubungan mahal sih itu. Iya makanya waktu itu gue dikasih tahu bahwa ya lu harus lu nggak bisa terus terus, ngerti gak sih lu? Love language lu mungkin act of service ya? Mungkin act of pay ya? Mungkin juga iya. Act of pay. Act of pay. Bahas split bill bang, coba. Sumpah susah nyari cewek cakep yang mau ngomong dia minta split bill duluan. Padahal kalau dia ngomong gitu pun bakal gue bayarin. Gue gak pernah permasalahin lu soal split bill menurut gue. Karena kadang-kadang kan yang ngajak makan kan kita ya. Nah itu juga sebenarnya gue mau nanya sih. Kayak gue tuh punya tendensi kalau gue ngajak ataupun gue diajak itu harus gue yang bayar. Itu enggak, maksudnya kesadaran itu lahir dari lu sendiri atau lu? Dari gue, karena gue berasa cewek itu tidak harus bayar harusnya. Karena itu yang terterap di rumah gue gitu kan.
bahwa cewek itu harusnya lu pampered gitu loh, lu pampered habis-habisan gitu. Lu perlu sander nasib sih, Bet. Sander nasibnya mungkin sama gua. Tukeran nasib ya. Tapi Kak, maksud gue setuju juga sama Albert soal split bill. Tapi kalau masalah makan, masalah kayak transportasi, menurut gue itu adalah tugas gue. Bukan karena gue malu apa segala macam, tapi gue berasa itu tugas gue yang harusnya gue anterin, harusnya gue bayarin. Yang mungkin gue akan protes gini ya, misalkan contoh kayak kamu udah makan belum gitu. Belum, mampus gitu. Nah tapi misalnya kamu udah makan belum, terus belum makan, terus gue bilang kita makan dulu yuk, ada tempat satu makan yang aku suka, nasi goreng sambal hijau gitu. Kita berangkat ke sana, terus gue bayarin. Nah, yang repot kalau misalkan contoh gini, kamu udah makan belum? Belum. Kita yuk makan yuk. Kita makan di nasi goreng sambal hijau. Aku nggak mau di situ. Gimana kalau yang di sini? Nah, si nasi gorengnya itu 29.000. Yang dia mau 2.900.000. Nah, gitu loh. Nah, itu jadi masalah tuh buat hidup gue tuh. Iya. Kalau gue ngajak lo makan, tiba-tiba lo milih tempat, tapi tempatnya tidak sesuai dengan kemauan gue. Nah, itu yang mungkin. Tapi kan tetap maksud gue itu masih tugas sebagai cowok gitu, berarti gak sih lo? Betul, tapi mungkin di situ ngomongin tentang split bill jadi lebih make sense. Iya, karena restoran dia yang mau dan makanan dia yang mau yang mahal gitu loh. Tapi kalau split bill nih gue agak relate sih, karena gue pacaran sama bini tahun pertama tuh semuanya split bill. Oke. Bukan karena gue yang nggak mau bayarin dia, tapi dia yang nolak. Karena kan gue udah pernah cerita ya, dulu mantannya tuh abusive banget karena ngerasa lebih tinggi dari dia. Iya. Dan itu pun juga jadinya berlaku ke gue gitu. Dia ngelihat seperti itu ke gue. Dan dia bilang kalau misalkan kita jalan ya atas kesepakatan bersama gitu. Jadi dengan split bill seperti itu, dia lebih punya power untuk menolak jalan sebetulnya. Itu yang dia harapin juga. Terus yang kedua adalah dia nggak mau kalau misalkan ngerasain sesuatu yang diungkit-ungkit. Iya, kalau itu kan maksudnya lu nggak kayak jadi bawa kemana-mana. Cowok mana yang ngungkit-ngungkit gituan sih, ada loh temen gue ada loh. Ada dan sabar sebelum lanjut nih, Simba katanya udah nggak sabar tuh, dia pengen cerita lagi tuh.